Jenderal Luo mendengus sekali. Semua orang di negara Azure Dragon tahu bahwa hal yang paling berharga baginya adalah putrinya. Kakek Ling Yu hampir membunuh putrinya yang berharga, jadi mengapa dia berdiri di sana dan mencoba menyelamatkannya pada saat yang genting ini? Dia akan menjadi idiot bersertifikat jika dia melakukannya. Yiner, sepertinya kita sudah selesai di sini, ayo pergi. Mendengar kata-kata Jenderal Luo, tatapan Luo Yin mendarat di wajah cantik Bu Ruo Yun. Dia mencengkeram tangan gadis itu dan berkata, "Sepertinya tidak ada lagi yang bisa dilakukan di sini. Aku akan kembali ke rumah Jenderal dengan ayahku. Ingatlah untuk menjumpai kami jika terjadi hal lain." Terima kasih. Guru Oyun tidak banyak bicara, tapi semua rasa terima kasih dan perasaannya tersampaikan dalam dua kata itu. Kali ini, keluarga Luo telah membuat musuh dengan seorang ahli di daratan demi dia. Mereka sudah cukup banyak membuang harta mereka bersamanya, jadi dia akan mengingat bantuan ini. Teman tidak jarang datang di saat-saat yang baik, tetapi sulit untuk menemukan seseorang yang akan bertahan selama masa-masa sulit. Ayah, Luo Yin tersenyum sambil berjalan menuju Jenderal Luo. Ayo pulang. Baik, Jenderal Luo melambaikan tangannya dan mengumumkan. Ling Yu dari keluarga Ling bersekongkol dengan orang luar untuk membahayakan dinasti kita. Untungnya, Pangeran keempat negara Vermilion Bird berhasil menggagalkan rencananya. Jenderal ini akan kembali sekarang untuk melapor kepada Yang Mulia. Prajurit, ikuti jenderal ini kembali untuk menemui Kaisar. Setelah pria itu selesai berbicara dengan suaranya yang mendominasi dan kasar, harapan terakhir di hati Ling Yu mati. Tubuhnya terlipat jatuh ke tanah, dan wajahnya yang lembut menunjukkan keputusasaan mutlak. Itu sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Memikirkan kematian kakeknya yang mengerikan, dan bagaimana dia telah jatuh dari seorang bangsawan, Nona terhormat, sampai saat ini, hatinya dipenuhi dengan kebencian yang murka. Tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak, rambutnya acak-acakan seperti orang gila, cahaya kejam dan bermusuhan bersinar di matanya. Guru Oyun, mengapa ada wanita yang kejam dan tanpa ampun sepertimu di dunia ini? Kamu menghancurkan seluruh keluarga Ling kami. Aku, Ling Yu, sekali lagi bersumpah bahwa aku tidak akan melepaskanmu, bahkan jika aku menjadi hantu. Cahaya yang membekukan melintas di kedalaman mata Zuo Shangchen, sebelum dia tersenyum. Menjadi hantu? Maaf, di tangan pangeran ini, sama sekali tidak akan ada kesempatan untuk menjadi hantu. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya, dan api merah menyala keluar dari lengan bajunya, membakar tubuh Ling Yu dalam sekejap. Itu sakit, rasa sakit seperti ini, seolah-olah jiwanya sedang dicabik-cabik. Dalam kobaran api merah, wajah Ling Yu berkerut, seolah-olah dia menderita rasa sakit yang paling luar biasa. Rasa sakit itu berlangsung untuk waktu yang sangat lama, hanya ketika semua orang mencapai titik di mana mereka tidak tahan untuk terus menyaksikan bahwa tubuh dalam api merah itu akhirnya berubah menjadi abu, menghilang tanpa jejak di dalam api. Bahkan jiwanya tidak terhindarkan, seluruhnya telah terhapus dari dunia ini. Adapun pria yang baru saja membunuh seseorang dengan cara yang brutal, wajahnya masih sama seperti sebelumnya.
Dia menahan udara yang longgar dan elegan, senyum malas dan menggoda tergantung di bibirnya, dengan lembut melambaikan kipasnya, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Pangeran ini sudah mengatakan sebelumnya, bahwa kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi hantu. Bibir Zuo Shangchen terangkat, dan di bawah tatapan orang banyak, dia memberi isyarat agar Gu Ruoyun mendekat. Dengan wajah penuh senyuman, dia berkata, "Xiao Yuner, kamu benar-benar membuat pangeran ini menunggu selama sebulan penuh. Kemarilah dengan cepat dan biarkan pangeran ini memelukmu, jadi pangeran ini akhirnya bisa berhenti merindukanmu." Gu Ruoyun memutar matanya saat sudut mulutnya berkedut. Dia berkata, "Pangeran keempat, bisakah kamu sedikit lebih sopan?" "Mengapa?" Zuo Shangchen mengangkat alisnya, matanya yang berbentuk almond dengan senyum yang memesona. "Xiao Yunerku berpikir aku tidak cukup sopan, lalu, bagaimana kamu ingin aku menjadi sopan?" Gu Ruoyun sedikit terdiam. Tidak bisakah orang ini bersikap sedikit lebih normal? Namun, sepertinya dia tidak memiliki perasaan buruk terhadap Zuo Shangchen. Dia bisa merasakan bahwa pria di depannya hanya menggoda dengan kata-katanya. "Baiklah, kalau begitu, mari kita bicara tentang masalah yang tepat. Apakah kamu baru saja mengenali orang itu?" Perkataan gadis itu membuat senyum iblis di wajah pria itu perlahan menghilang, matanya yang berbentuk almond sedikit menyipit, dan seringai terbentuk di wajah sempurna itu. Namun, dengan sangat cepat, dia menahan badai yang berputar-putar di matanya, dan mengambil napas dalam-dalam, sebelum dia berkata, "Xiao Yuner, mari kita bicara di tempat lain." "Baik," keheranan melintas di mata Gu Ruoyun, tetapi dia tidak mengatakan lebih dari itu. "Kalau begitu, ayo pergi ke wilayahku." Di dalam halaman, angin musim semi bertiup, menyebabkan daun pohon willow bergoyang bersama angin. Mengabaikan tatapan penonton, Wei Yi menyibukkan diri dengan melayani Gu Ruoyun, mengambilkannya air dan menuangkan tehnya. Mereka yang tidak tahu, mungkin berasumsi bahwa dia adalah gadis pelayan Gu Ruoyun. Zuo Shangchen menarik kembali tatapannya yang terperangah, dan tersenyum. "Xiao Yuner, aku tidak berpikir bahwa kamu memiliki keterampilan untuk membawa dokter hantu legendaris Wei Yi di bawah sayapmu. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu." Siapa yang memanggilnya tidak berguna? Bahkan jika Anda seorang jenius, bisakah Anda membuat dokter hantu melayani Anda dengan rela dan sepenuh hati? Selanjutnya, gadis ini adalah adik perempuan Gu Shengqiao. Bagaimana mungkin saudara perempuan orang itu tidak berguna? Itu tidak mungkin jika Anda hanya memikirkannya. Dia ingin mengikutiku. Gu Ruoyun menyesap sedikit tehnya sebelum meletakkan cangkir tehnya. Selain itu, Wei Yi bukan salah satu bawahanku. Dia hanya di sini untuk membantuku dengan beberapa urusan. Dia hanya memiliki satu tuan, dan itu adalah tuannya di Ordo Kedokteran. Sepertinya kamu tahu tentang Ordo Kedokteran. Zuo Shangchen sedikit tersenyum ketika berkata, "Kalau begitu kamu harus tahu tentang situasinya. Wei Yi saat ini adalah penjahat yang dicari oleh Ordo Kedokteran. Meskipun Ordo Kedokteran tidak sebesar sekte pemurnian senjata, mereka masih kurang lebih sama dalam hal kekuatan.
Saat ini, orang-orang dari Ordo Kedokteran tahu bahwa dia mencuri ensiklopedia harta karun kedokteran, jadi dia tidak bisa lagi kembali ke tempat itu. Selanjutnya, Wei Yi pernah diracuni, meskipun racunnya sudah dibersihkan. Jika kamu membandingkannya sebelum dan sesudah, kekuatannya berkurang secara signifikan karena itu. Jika kamu bersamanya, kamu pasti akan mendapat banyak masalah. Guru Woyun sedikit terkejut. Ordo Kedokteran bahkan tidak tahu tentang situasi dokter hantu. Bagaimana kamu tahu bahwa dia adalah Wei Yi yang diinginkan oleh Ordo Kedokteran? Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak diketahui pangeran ini. Dia berhenti sejenak, sebelum tersenyum dan berkata, namun orang-orang itu mungkin bisa menebak identitas dokter hantu itu. Siapa lagi yang bisa memiliki keterampilan medis yang luar biasa selain orang yang memegang ensiklopedia harta karun kedokteran? Adapun mengapa Ordo Kedokteran belum datang mencarinya, itu karena mereka dalam masalah beberapa tahun terakhir ini, dan mereka tidak dapat membiarkan para penjaga menemukannya. Wei Yi tenggelam dalam keheningan yang dalam untuk beberapa saat, sebelum bertanya. Kamu baru saja mengatakan bahwa aku adalah buronan, ada apa dengan itu? Tahun itu, pasangan menyedihkan itu ingin mengambil nyawanya, pada akhirnya dia melarikan diri, dan meninggalkan tempat itu untuk datang ke negara Azure Dragon. Dia tidak memiliki pengetahuan tentang apapun yang terjadi setelah itu. Putri Tuan Ordo sebelumnya telah berubah menjadi idiot, dan itu seharusnya adalah hasil karyamu. Jadi kamu telah dimasukkan ke dalam daftar orang yang dicari oleh Ordo Kedokteran. Orang yang melakukannya adalah juniormu, dan Tuan Ordo Kedokteran saat ini. Apa katamu? Wei Yi menjadi sangat gelisah, dan menggelengkan kepalanya tidak percaya. Itu tidak mungkin, bagaimana Xiao Tong bisa menjadi idiot? Itu benar-benar mustahil. Pelacur Tianyin itu telah bertindak melawannya demi ensiklopedia harta karun kedokteran, tetapi Xiao Tong adalah satu-satunya putri Tuan, bagaimana dia bisa tahan untuk menyakitinya? Kembali ketika mereka masih kecil, jika bukan karena Tuan, mereka akan mati di tangan para bandit. Zuo Sanchen melirik Wei Yi ke samping. Memang benar dia menjadi idiot, aku bahkan dapat memberitahumu, bahwa juniormu yang melakukannya. Di dunia ini, tidak ada yang tidak diketahui pangeran ini. Kebencian yang tak ada habisnya menggerogoti hati Wei Yi seperti koloni semut, memenuhi matanya dengan cahaya kemerahan. Sebenarnya, bahkan lebih dari kebencian, adalah menyalahkan diri sendiri yang memenuhi hatinya. Tahun itu, ketika dia ditangkap oleh pasangan menyedihkan itu, Xiao Tong yang diam-diam mendengarkan percakapan mereka dan mencari tahu apa yang terjadi padanya. Itu juga Xiao Tong yang kemudian membuat rencana dan menyelamatkannya, jika tidak, mustahil untuk melarikan diri. Namun, Xiao Tong tidak tahan untuk meninggalkan Ordo Kedokteran, dan menolak untuk pergi bersamanya. Saat itu, dia bahkan berjanji pada Xiao Tong, bahwa begitu dia memulihkan kekuatannya, dia pasti akan kembali ke Ordo Kedokteran, dan mereka akan mengekspos semua yang telah dilakukan orang-orang itu bersama-sama. Siapa yang tahu bahwa 10 tahun akan berlalu, dan tetap saja dia tidak bisa kembali. Dia mengira pasangan menyedihkan itu akan mengingat apa yang telah dilakukan Tuan untuk mereka, dan tidak akan melakukan apapun pada Xiao Tong,
dia tidak berpikir bahwa dia telah meremehkan mereka. Xiao Tong telah menemui akhir yang buruk, tetapi karena apa yang terjadi tahun itu, kekuatannya telah menurun begitu banyak, sehingga dia tidak bisa lagi kembali ke ordo kedokteran. Tianyin, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Tuan memperlakukan kita dengan sangat baik, sehingga kita tidak akan pernah bisa membayar hutang budi kita. Xiao Tong adalah hal yang paling berharga baginya, namun kamu telah membuatnya menjadi bodoh. Harinya akan tiba ketika aku akan kembali ke ordo kedokteran dan membawanya pergi, namun ini bukan waktunya sekarang. Wei Yi menarik napas dalam-dalam, menyeimbangkan rasa bersalah di hatinya, dan menggertakkan giginya saat dia mengucapkan kata demi kata. Karena Tianyin tidak membunuh Xiao Tong, itu berarti dia tidak dalam bahaya untuk saat ini. Bahkan kemungkinan besar, Tianyin mencoba menggunakan Xiao Tong untuk memancingnya keluar. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatannya, dan kembali untuk membalas dendam secepat mungkin. Zuo Shangchen tersenyum kagum. Xiao Yuner, dokter hantu ini tidak terlalu buruk. Dia memiliki beberapa otak dan dia tidak impulsif. Dia tahu batasannya dan tidak akan bertindak sembarangan, jadi dia cocok untuk kamu gunakan. Aku yakin akan itu. Sejujurnya, dia telah membicarakan hal itu untuk menguji Wei Yi. Jika dia akan membawa bahaya bagi Guru Yun karena impulsifnya, maka dia tidak akan melepaskannya dengan mudah. Jika ada yang membawa bahaya bagi Guru Yun, maka dia pasti akan membunuh orang itu. Wei Yi tidak tahu bahwa pilihannya telah menyelamatkan hidupnya. Kalau tidak peduli seberapa berbahayanya itu, Zuo Shangchen tidak akan pernah membiarkannya tinggal. Zuo Shangchen, bukankah seharusnya kamu memberitahuku tentang identitas pria berpakaian hitam itu sekarang? Alis Guru Yun terangkat, dan dia berbalik ke arah Zuo Shangchen. Jangan bilang kamu tidak mengenalinya. Mendengar ini, senyum Zuo Shangchen menghilang lagi, dan ekspresinya menjadi dingin. Orang itu berasal dari Sekte Roh. Sekte Roh, hati Guru Yun bergetar untuk sesaat, dan dia menatap pipi pria yang sangat jahat itu dengan takjub. Kamu bilang dia dari Sekte Roh? Apa terjadi sesuatu pada kakakku? Jika tidak, mengapa seseorang dari Sekte Roh mencoba membunuhku? Zuo Shangchen tertawa getir. Tidak ada perbedaan antara Sekte Roh dan dunia sekuler. Perebutan kekuasaan dan posisi sama di mana-mana. Orang-orang itu tidak bisa berurusan dengan saudaramu, jadi mereka tentu saja akan mencari kelemahannya, dan kamu adalah satu-satunya kelemahannya. Guru Yun mengepalkan tangannya erat-erat. Dalam kehidupan masa lalunya, dia tidak dapat melindungi keluarganya. Dalam kehidupan ini, dia pasti akan melindungi satu-satunya kerabat yang dia miliki di dunia ini. Xiao Yuner, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Zuo Shangchen dipenuhi dengan tekad dan kepercayaan yang teguh terhadap Gu Shengqiao. Jika itu dia, tidak akan ada masalah. Lebih jauh lagi, jika mungkin dia berada dalam bahaya, orang-orang itu tidak akan datang mencarimu. Satu-satunya hal yang bisa membuatnya untuk sementara meninggalkan Sekte Roh adalah sesuatu yang terjadi pada adik perempuannya yang berharga.
Guru Woyun mengangguk. Aku mengerti, aku harus tumbuh cukup kuat, sehingga aku tidak lagi menjadi kelemahannya. Namun, Zuo Sanchen, kamu mengenal kakakku. Kami bersumpah teman seumur hidup. Dengan satu kalimat, dia menyebut hubungan antara mereka berdua. Guru Woyun akhirnya mengerti mengapa Zuo Sanchen ingin membantunya, dan mengapa dia bisa mendengar perhatian dalam kata-katanya. Itu semua karena dia bersumpah berteman dengan kakaknya. Zuo Sanchen, aku percaya padamu. Dia mengangkat kepalanya, tatapannya tegas, dan sama sekali tidak curiga. Seseorang yang dia percayai, aku akan lebih percaya lagi. Ini jelas memberitahunya, bahwa dia mempercayainya hanya karena Gu Sengkiao. Xiao Yun, aku kembali, aku juga membawa barang-barang yang kamu inginkan. Tiba-tiba, suara itu terputus tiba-tiba, pupil merah Qian Beiye yang haus darah menatap pria yang bahkan lebih cantik dari seorang wanita, rambut peraknya langsung terangkat. Pada saat ini, seolah-olah dia telah bertemu saingan cintanya, kekuatannya yang luar biasa dan tak terbendung itu meledak. Pada saat yang sama, Zuo Sanchen melihat Qian Beiye. Sejujurnya, sebelum bertemu Qian Beiye, Zuo Sanchen selalu berpikir bahwa penampilannya tidak tertandingi. Namun, dia sekarang tahu bahwa ada seorang pria yang entah bagaimana bisa menggabungkan dua kata, dewa dan iblis menjadi satu tubuh, dan siapapun di sisinya, hanya akan berfungsi sebagai pelindung kecantikannya. Dengan kepala berambut perak itu, dia seperti dewa yang berdiri tinggi di atas segalanya, mustahil untuk dinodai. Namun, jubah merah itu membuatnya tampak seperti orang yang baru saja merangkak keluar dari neraka, diwarnai merah oleh darah segar manusia fana. Kuat? Itu benar, terhadap pria ini, Zuo Sanchen hanya memikirkan hal ini. Mengapa ada orang kuat di sisi Guru Woyun? Sepertinya dia harus meminta Qin Yi untuk memeriksa identitasnya. Xiao Ye, kamu kembali. Setelah melihat pria itu muncul, Guru Woyun memandang dengan heran. Meskipun hanya dalam sekejap, kekuatan besar dan berat pada tubuh pria itu tiba-tiba menghilang, dan udara tampak kembali ke keadaan normal. Setelah itu, wajah tampan itu menoleh ke arah gadis itu, ekspresi sedih di pupil merahnya, saat dia bertanya seperti seorang suami kecil. Xiao Yun, siapa wanita ini? Wanita? Guru Woyun hampir tersedak air liurnya sendiri, batuk keras keluar dengan kehendaknya sendiri. Zuo Sanchen terlalu cantik, dan itu juga jenis kecantikan yang lembut. Tidak heran Xiao Ye akan mengira dia seorang wanita, selain struktur tubuhnya, orang ini sama sekali tidak berbeda dari seorang wanita. Wajah Zuo Sanchen segera menjadi gelap. Dia memelototi Qian Beiye dengan sudut bibirnya terangkat. Jika aku seorang wanita, maka Xiao Yuner adalah seorang pria. Xiao Yuner, karena kamu memiliki kepribadian yang kuat, aku melihat bahwa kita agak cocok. Bagaimana kalau kita membentuk pasangan? Pada saat ini, Guru Woyun bisa merasakan kekuatan yang memancar dari pria di sisinya. Dia tahu bahwa dia harus cepat mengatakan sesuatu, atau orang ini akan memulai pembantaian tepat di halaman rumahnya. Mereka pasti tidak sedang bermain-main. Maaf Pangeran keempat,
aku tidak tertarik pada wanita yang terlalu cantik. Gu Ruoyun batuk kering 2 kali saat dia berbicara. Mengapa? Zuo Shangchen mengangkat alis dan bertanya.